Baiklah, kita ketemu dalam kuliah daring kita untuk mata kuliah kewirausahaan. Dan yang kita angkat kali ini adalah teori inovasi dan kreativitas. Arti inovasi dan kreativitas bisa dikatakan cukup dekat, dan tidak sedikit yang mendefinisikan dua kata tersebut sama saja. Padahal kedua kata tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Pengertian kreativitas dapat dikatakan suatu proses memikirkan sesuatu atau suatu proses memikirkan konsep baru. Sementara pengertian inovasi adalah proses mengubah pemikiran menjadi nyata. Jadi sebenarnya inovasi itu merupakan implementasi dari kreativitas. Dasar pemikiran kreatif. Kunci utama seseorang setelah memutuskan untuk menjadi entrepreneur ialah berpikir kreatif. Karena kunci utama seseorang untuk menjadi entrepreneur ialah berpikir kreatif, maka dasar pemikiran kreatif itu timbul dari karena kita jadi entrepreneur. Dalam entrepreneurship, tanpa kreativitas, kegiatan kita semua hanyalah angan-angan saja. Kita akan menemui banyak kendala ketika kita akan memulai menjadi entrepreneur. Kegunaan pola pikir kreatif diantaranya yang penting adalah menemukan ide, gagasan, peluang, dan inspirasi baru. Mengubah masalah menjadi peluang. Saya pernah katakan pada kuliah-kuliah kita sebelumnya bahwa setiap ada masalah, di situ ada peluang. Kemarin bahwa saat UID bangun masjid, orang yang bawa mobil susah parkir. Masalah. Ada peluang di situ. Peluangnya misalnya membuat bisnis parkir sistem valet. Kerjasama dengan gedung-gedung sebelah atau sekolah-sekolah yang punya lahan dan halaman besar-besar untuk kerjasama titip mobil. Tetapkan tarif valetnya, mungkin bisa jadi menguntungkan. Paling tidak untuk menjawab dan membuktikan bahwa setiap ada masalah, di situ ada peluang. Nih situasi sekarang ini, ada virus corona. Masalah, tapi ada peluang di situ. Memaksakan kita kuliah online. Memaksa kita e-learning. Siap nggak siap, mahasiswa, dosen harus e-learning. Buka bisnis kursus e-learning, pasti laku. Masih banyak dosen, mahasiswa yang masih gaptek. Ini adalah segitiga inspirasi. Dimulai dari teori ketidaksempurnaan, digabungkan dengan berpikir kreatif, ada intuisi, imajinasi, menjadi inspirasi. Jadilah aku. Teori ketidaksempurnaan adalah kita melihat sesuatu atau semua hal tidak sempurna, sehingga memaksa orang yang berpikir kreatif untuk membuatnya lebih sempurna. Digabungkan dengan intuisi, dengan imajinasi, dia dorong inspirasi, jadilah sesuatu yang berarti. Kreativitas muncul dari orang yang sering menggunakan otak kanan karena cenderung untuk berpikir terampil, berorientasi berbeda dari orang lain. Orang yang menggunakan otak kiri cenderung berorientasi pada logika berpikir. Kreativitas adalah suatu faktor penting untuk melewati kegagalan demi kegagalan yang berujung pada penciptaan semangat kewirausahaan yang tinggi. Ini ada skema penggunaan otak kiri dan otak kanan dalam memecahkan masalah. Persoalan sehari-hari ada jawaban pasti. Kalau ada, teruskan berpikir dengan otak kiri untuk meneruskan menghitung dan menjawab risikonya. Persoalan selesai. Kalau tidak ada jawabannya atau belum ada jawabannya, deteksi risikonya. Kalau tidak ada risikonya,
diteruskan mencari jalan solusi dan persoalan selesai. Proses dengan otak kiri bisa menjadi gagal. Tahapan-tahapan prosesnya: menghindari risiko bila ada, cenderung menggunakan pengetahuan eksakta atau pasti, malas bertanya pada orang lain, berpendapat masalah harus dihindari karena berisiko. Kalau dengan menggunakan otak kanan, cenderung bertahan untuk tidak menyerah begitu saja dan mencari solusi. Menggunakan seluruh ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi yang ia tahu, bertanya kepada orang, baca buku, menggunakan media web untuk mencari solusi, untuk berimprovisasi agar bisa memecahkan masalah secara kreatif. Sukses karena mencoba dan terus mencoba dengan bertahan, tetapi otak kanan berpikir keras untuk memecahkan masalah. Dari diagram tersebut, maka kreativitas adalah bukanlah semata-mata memecahkan masalah, tapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, orisinil, dan pemecahan masalah yang kreatif. Menggunakan cara yang berbeda dan lain dari orang lain, tetapi bisa dipelajari dan dilatih. Prinsip-prinsip berpikir kreatif ada 8 prinsip, yaitu: prinsip pertama, pola pikir kreatif diawali dari teori ketidaksempurnaan. Menganggap semua tidak sempurna sehingga ada celah untuk menyempurnakannya. Prinsip kedua, bisnis yang isi tetapi kosong, yang kosong tetapi berisi. Pasar penuh, orang mendapatkan barang itu antri. Sebenarnya kondisi itu membuka celah. Kita jual barang hampir sama fungsinya, apanya lah yang sama, tapi harga lebih murah. Tentu orang akan berpindah, itu maksudnya isi tapi kosong. Dan sebaliknya, pasarnya sepi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang diingini dan terbatas penghasilannya, sehingga yang ditawarkan tidak diminati. Tapi coba dibuat sesuatu yang pas, pasti diminati. Ini maksudnya kosong tapi berisi. Prinsip ketiga, think different with opposite. Tampil beda dari pesaing. Prinsip keempat, think more detail. Semua harus rinci. Prinsip kelima, have a perfect result. Harus selalu menghasilkan yang terbaik. Prinsip keenam, there must be a solution. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Prinsip ketujuh, kesulitan dan inspirasi itu saling melekat satu dengan yang lain. Prinsip kedelapan, pengetahuan adalah alat dan imajinasi adalah cara. The Innovation Theory. Teori inovasi adalah suatu teori yang berlandaskan sesuatu yang tidak memungkinkan, impossible, untuk diwujudkan menjadi yang mungkin, yang possible. Ini beberapa contoh The Innovation Theory. Sebagian besar penemu, misalnya FedEx, start from something impossible to make it come true. Inovasi mempunyai arti lebih luas dari penemuan. Inovasi adalah proses kreatif yang membuat objek-objek dan substansi baru yang berguna bagi manusia, namun lebih luas dari sekedar penemuan dan jangka waktunya cukup lama. Faktor pendukung keberhasilan inovasi. 1. Harus berorientasi pasar. 2. Mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan. 3. Mempunyai unsur efisiensi dan efektivitas. 4. Harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. 5.
harus bisa ditingkatkan lagi. Hubungan antara masalah dan inovasi. Masalah turun dipecahkan secara inovatif menjadi solusi kreatif. Terus diturunkan lagi, orang lain menggunakan solusi kreatif ini. Dan diteruskan lagi menjadi sebuah inovasi, dan akhirnya terus digunakan oleh banyak orang dan menjadi kebiasaan sehingga menjadi tradisi. Beberapa sumber yang bisa mendorong terjadinya sebuah inovasi. Yang pertama adalah perbedaan. Adanya gap antara permintaan, demand, dan penawaran, supply. Yang kedua, penciptaan permintaan karena kecenderungan atau tren. Ketiga, perubahan, change. Keempat, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu lama. Kelima adalah inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produk sendiri. Jenis-jenis inovasi yang sering digunakan oleh wirausahawan yang cerdas dalam bisnisnya adalah inovasi produk, inovasi marketing, inovasi proses, inovasi teknikal, inovasi administrasi. Oke, baiklah kuliah daring kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada kuliah daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.